Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amirah, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan tentang dampak politik terhadap perekonomian Indonesia sebagai pemenuhan untuk ujian akhir semester atau kuliah perekonomian Indonesia. Topik yang sangat menarik yang akan dibahas adalah tentang dampak politik terhadap perekonomian Indonesia yang akan saya presentasikan sebagai berikut. Untuk yang pertama, latar belakang. Kita mengetahui bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian politik akan berpengaruh signifikan terhadap pasar, investasi, dan juga konsumsi. Untuk itu, dalam hal ini, menurut saya, perlu pemahaman hubungan dua arah antara kebijakan politik dan juga perekonomian. Dan saya akan mempresentasikan berdasarkan perspektif saya selaku ASN di Kementerian Keuangan. Sebagai pegawai Kementerian Keuangan yang terlibat langsung dalam pengelolaan fiskal negara, saya memahami betul bahwa stabilitas politik adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika dinamika politik bergejolak, pasar merespon cepat yang dapat mempengaruhi keputusan investasi hingga konsumsi masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk melihat keterkaitan erat antara kondisi politik dengan arah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu, seperti apa hubungan politik dan ekonomi? Kebijakan politik akan menjadi dasar dari arah kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Selain itu, adanya pemilihan umum dan transisi kekuasaan yang dilakukan setiap tahunnya di Indonesia akan berpengaruh pada IHSG, nilai tukar, dan aliran modal. Di samping itu, regulasi-regulasi politik juga akan memberikan pengaruh terhadap kepastian hukum dan juga iklim investasi, terutama di Indonesia. Dalam konteks ekonomi makro, kebijakan politik menentukan arah belanja negara, penerimaan, hingga strategi pembiayaan. Contohnya, kebijakan fiskal sangat dipengaruhi oleh orientasi politik pemerintah yang sedang berkuasa. Begitu pula dalam momen politik seperti pemilu. Pasar finansial akan menyesuaikan diri terhadap potensi arah kebijakan baru yang seringkali menciptakan gejolak jangka pendek. Untuk itu kita mengetahui bahwa hubungan politik dan ekonomi ini sangat erat. Nah, ini juga dibuktikan langsung dengan beberapa kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Seperti pada pemilu tahun 2019, terjadi penurunan IHSG sementara karena adanya sentimen ketidakpastian. Data menunjukkan bahwa pada pemilu ini, IHSG sempat menurun tajam karena investor cenderung wait and see, menunggu dan melihat kondisi dan situasi seperti apa pengalihan dari kekuasaan baru ini. Kemudian pada pemilu tahun 2024, terjadinya fluktuasi nilai tukar dan capital inflow pada kuartal pertama, di mana terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta penurunan capital inflow yang ini bersifat sementara. Kemudian, kita juga belajar dari masa transisi tahun 1998 bahwa politik yang tidak stabil menyebabkan krisis ekonomi. Namun, pada akhirnya menjadi momentum reformasi fiskal dan penguatan APBN. Jadi adanya transisi demokrasi juga mempengaruhi terhadap transisi perekonomian dan terjadi krisis ekonomi bahkan. Namun itu juga memberikan kebijakan, maksud saya, namun itu juga berdampak terhadap reformasi kebijakan fiskal. Dari sini kita mengetahui bahwa hubungan politik itu selaras dengan perekonomian. Lalu, apa sih dampak positif apabila situasi politik sedang stabil? Yaitu kita mengetahui bahwa ketika politik stabil, APBN bisa dijalankan dengan efektif. Investor pun akan merasa aman, yang berdampak pada kelancaran proyek strategis nasional. Sebagai pegawai fiskal, saya juga lebih leluasa. Maksudnya kami di Kementerian Keuangan akan lebih leluasa untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang konsisten dan berpihak pada pertumbuhan tanpa terhambat faktor eksternal yang tidak terprediksi. Yaitu dampak positif jika politik stabil ini bisa disimpulkan pada 3 poin, yaitu menumbuhkan kepercayaan investor, menjaga keberlanjutan fiskal dan proyek pembangunan, memperkuat
posisi APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Jadi jelas ya, dampak positif dari politik stabil akan searah juga dengan perekonomian yang akan cenderung stabil. Lalu bagaimana dampak negatif dari politik yang tidak stabil? Sebaliknya nih, dalam situasi politik yang tidak menentu, resiko meningkat, di mana investasi akan tertunda, nilai tukar melemah, dan kepercayaan kepada pasar Indonesia sendiri akan menurun. Ketidakpastian ini menyulitkan perencanaan belanja negara, terutama dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama pasca pandemi, dan mendorong program-program prioritas nasional yang seharusnya dapat bertumbuh dengan baik apabila politik lebih stabil. Jadi dampak negatif dari politik stabil ini juga dapat disimpulkan dalam 3 poin, di mana akan adanya penundaan realisasi investasi karena cenderung pasar akan bergejolak dan masyarakat akan cenderung menahan investasinya. Kemudian akan ada pelemahan nilai tukar akibat adanya capital flight. Dan yang terakhir akan ada ketidakpastian belanja negara dan belanja daerah yang itu akan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Lalu, seperti apa rekomendasi strategis yang menurut saya dapat diterapkan untuk hubungan antara politik dan juga perekonomian? Diperlukan sinergi yang kuat antara kementerian dan lembaga dalam menjaga netralitas fiskal, apalagi di tahun-tahun politik. Transparansi dan komunikasi publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan masyarakat. Selain itu, kolaborasi lintas sektor harus ditingkatkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan keberlanjutan ekonomi. Jadi, seperti yang saya sampaikan, yang pertama, kita mesti menjaga netralitas kebijakan fiskal. Yang kedua, harus adanya transparansi penuh dan komunikasi publik yang baik dalam masa politik yang sensitif, sehingga masyarakat dapat merasa pasti dan juga aman, walaupun kondisi politik sedang berubah. Dan yang ketiga, adanya kolaborasi lintas sektor yang menjaga stabilitas ekonomi dan juga politik. Dalam menghadapi dinamika politik, peran pemerintah sebagai sebagai penyeimbang sangatlah krusial. Stabilitas ekonomi hanya dapat terjaga apabila kebijakan publik dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan konsistensi terutama di tengah ketidakpastian politik itu sendiri. Maka kesimpulan dari hubungan antara politik dan juga ekonomi, politik dan ekonomi adalah dua sisi mata uang. Stabilitas politik bukan hanya berdampak pada kenyamanan sosial, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui kebijakan fiskal yang responsif, kita seharusnya dapat menjaga kepercayaan dan kestabilan di tengah-tengah dinamika politik nasional. Dan opini saya tadi dan juga beberapa data-data yang saya sampaikan bersumber dari beberapa sumber di bawah ini, yaitu dari data Badan Pusat Statistik, dari laporan kuartalan ekonomi makro, dari data OJK, dari data pergerakan IHSG, dari Kementerian Keuangan yaitu APBN kita, dari Bank Indonesia, dari laporan stabilitas sistem keuangan, dari data World Bank, Indonesia Economic Prospect, dan dari laporan Investor Daily and Bloomberg pada periode pemilu tahun 2019 dan 2024. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang hubungan antara politik dan juga ekonomi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.